Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih, dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara juga ikut sebar lewat apapun juga termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih, saya ajak semuanya untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di pertanyaan minggu kedua sesudah Trinitatis 21 Juni 2020. Khotbah terambil dari kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dan epistel pembacaan dari kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Diikat oleh topik atau tema panggilan memelihara ciptaan. Dalam bahasa Batak dituliskan Jojo mangaradoti nasa natinokpan. Saya baca untuk kita simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul daripada perikop Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 8 dan khotbah kita dari ayat 1 sampai 3 saja. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Saudara, demikian firman Tuhan khotbah di pertanyaan minggu kedua sesudah Trinitatis. Terambil tadi dari kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 3 dengan topik panggilan memelihara ciptaan. Saudara, Yohanes menerima wahyu ini pada saat ia dibuang di Pulau Patmos menurut Wahyu pasal 1 ayat 9. Pulau yang sangat sepi, kecil, terasing, terletak di pojok dunia. Yohanes melihat dan merasakan betapa menderitanya orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Yesus Kristus di saat itu akibat perlakuan kejam, bengis, dan tanpa peri kemanusiaan yang dilakukan oleh penguasa negeri yang saat itu dipimpin oleh Kaisar Domitianus di sekitar tahun 96 sesudah Masehi. Saudara, Kaisar Domitianus betul-betul sungguh-sungguh sangat serius melakukan pengejaran terhadap pengikut-pengikut Kristus itu di seluruh negeri di mana dia berkuasa hingga sampai ke Asia Kecil. Kaisar Domitianus betul-betul bertekad untuk menghabisi semua orang Kristen itu, seperti yang dilakukan pada zaman Kaisar Nero di tahun 68 sebelumnya. Dan kedudukan Yohanes di mata penguasa Roma pada saat itu adalah sebagai pemimpin gereja Kristen yang dianggap sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Apa alasan sehingga orang Kristen itu harus ditangkapi, dibuang, dibunuh, dan dihabisi? Kaisar memaksa semua orang-orang Kristen untuk menyembah dirinya sebagai Tuhan. Tetapi orang Kristen itu tidak mau menuruti kewajiban ini. Mereka konsisten hanya menyembah Tuhan Allah saja di dalam Yesus Kristus.
Dan oleh karena itu mereka orang-orang Kristen itu dituduh melawan penguasa, dituduh menjadi musuh pemerintah, tidak taat aturan dan peraturan, kewajiban menyembah kaisar. Selain itu orang Kristen itu juga dituduh sebagai barbar, orang pemakan orang. Mereka salah memahami, salah mengerti, salah mendapat berita yang keliru tentang perjamuan kudus. Mereka mengatakan bahwa setiap orang Kristen itu melaksanakan perjamuan kudus. Ada seorang anak kecil yang dibunuh, tubuhnya dimakan, dan darahnya diminum. Makanya mereka dituduh barbar. Saudara, inilah yang menyebabkan makanya orang Kristen itu banyak yang mati martir. Banyak yang menjadi korban kekerasan, pembantaian, terpapar oleh pembabatan habis dari penguasa Roma pada saat itu. Yang sudah terjadi memang sejak Kaisar Nero sebelumnya. Dan diteruskan lagi oleh pengganti-pengganti berikutnya termasuk Domitianus ini. Dan Yohanes dibuang ke Pulau Patmos ini. Namun Bapak Ibu, meskipun Yohanes berada di pulau nan jauh, nan terasing, langka dan sepi di pojok pinggiran dunia, tetapi tempat yang sepi, terasing, gelap, suasana yang kacau seperti itu, bagi Yohanes serasa penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, indah, bersemangat, penuh dengan berbagai-bagai jamahan Tuhan dalam dirinya. Apa rahasianya sehingga seperti itu pengalaman dan sukacita Yohanes di pulau yang seperti itu asingnya? Saudara, itu kita temukan pada Wahyu 1 ayat 10. Pada Wahyu 1 ayat 10 disebutkan, pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Saudara, inilah rahasianya. Kenapa Yohanes begitu hidup dalam damai sejahtera di pulau Patmos yang asing, yang langka, yang sunyi sepi itu. Disebut di sana, aku dikuasai Roh. Kalau orang dikuasai Roh Kudus, maka suasananya, kehidupan mereka akan berbeda, akan berubah, akan lain. Meski kita di tempat yang sepi, ya, terisolasi, tidak ada hiburan, jauh dari keramaian, terisolir, jika ada Roh Kudus, terasa akan penuh semarak, Bapak Ibu. Meski ada-ada saja yang membuat hidup kita sedih, dirundung duka, nestapa, tetapi kehadiran Roh Kudus itu akan membuat kita terasa ada damai, sukacita, ada keteduhan batin, keteduhan hati di dalam diri kita. Meski sampai dengan saat new normal era masih terkunci secara sosial, diisolasi dari pergaulan, dari ibadah, dari pekerjaan, dari sekolah untuk sebagian. Tetapi kehadiran Roh Kudus di rumah kita akan membuat kita terasa akan lebih indah, ada sukacita, ada damai sejahtera, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Wah, tetapi sebaliknya apabila Roh Kudus sama sekali tidak hadir, tidak ada di tengah-tengah hidup kita, meski hidup kita dikelilingi berbagai-bagai kesemarakan, ada TV, ada hiburan lengkap, dan lain-lain dalam hidup kita, tetapi kalau tidak ada Roh Kudus, kan lunglai lebay. Nggak ada semangat, Bapak Ibu, akan terpapar. Nggak ada damai sejahtera di dalam hidup kita. Yohanes di Pulau Patmos itu penuh dengan roh. Makanya iman Yohanes hidup terus, bangkit terus, bersemangat terus. Ada suasana yang membuat dia enjoy, penuh damai sejahtera, bahkan mendapat berbagai-bagai penglihatan rohani yang indah. Saudara, di pulau yang sedemikian terasing itulah Yohanes mendapatkan wahyu. Wahyu. Apa itu wahyu? Dalam bahasa Inggris disebut dengan revelation. Dari kata Latin revelatio.
Pengungkapan tabir, membuka rahasia sorga yang belum pernah diketahui, dikenal, didengar, dilihat oleh manusia. Tetapi kepada Yohanes, Tuhan buka seperti membuka layar, mempertunjukkan inilah keadaan sorga, inilah keadaan orang-orang yang sudah meninggal, yang sudah sampai di Banua Gijang itu. Saudara, pengungkapan tabir rahasia sorgawi itu kepada Yohanes ini bukan khayal, bukan mimpi, bukan apalagi angan-angan, bukan. Tetapi wahyu itu adalah penglihatan secara rohani yang diberikan oleh Tuhan dalam alam sadar kemanusiaan daripada Yohanes yang selama ini tersembunyi misteri bagi manusia, bagi siapapun. Saudara, mari kita lihat 3 hal yang sangat penting yang diungkap Tuhan kepada Yohanes lewat khotbah pertangyangan di minggu kedua sesudah Trinitatis. Pertama, mari kita konsisten dalam iman kepada Yesus Kristus meski menghadapi ragam-ragam pergumulan dan ujian berat dalam hidup ini. Itu yang pertama. Kepada Yohanes diungkapkan oleh Tuhan rahasia tentang keadaan mereka yang setia kepada Kristus selama masa kesengsaraan besar itu terjadi. Katanya di sini mereka berdiri teguh, mereka setia sampai mati menurut Wahyu pasal 2 ayat 10. Mereka bertahan bagi Allah, Wahyu pasal 6 ayat 17. Yang terdiri atas baik itu orang-orang Yahudi ayat 4 sampai dengan ayat 8 maupun orang-orang yang bukan Yahudi sendiri. Ayat 9 disebut di situ dari segala suku, bangsa dan bahasa yang percaya kepada Yesus Kristus. Mereka yang sudah menerima Injil yang kekal tentang Yesus Kristus itu, Bapak Ibu, bertahan dalam iman. Meski menderita, menghadapi cobaan-cobaan yang sangat berat, mereka sangat-sangat konsisten dalam imannya. Inilah yang memotivasi kita saat ini, atau sepanjang hidup kita, agar kita juga tetap mau konsisten memegang teguh Injil Barita Nauli keselamatan yang sudah kita terima dari Yesus Kristus. Semoga Bapak Ibu kita tetap setia. Setia sampai mati, setia sampai akhir. Seperti orang-orang Kristen di zaman Yohanes ini. Betul, benar. Bahwa kita memang tidak menghadapi seperti orang Kristen di zaman Yohanes ini, seperti pengejaran, tidak. Penangkapan, tidak. Harus bersembunyi kita di katakombe, gua-gua di bawah tanah, tidak. Kita tidak mengalami itu sekarang. Kita tidak mengalami penderitaan akibat dieksekusi dan dipersekusi oleh penguasa, tidak sama sekali. Kita aman dalam hal seperti itu. Namun tidak kurang banyaknya yang membuat hati kita, hidup kita menderita, merasa gamang, merasa takut dalam hidup ini. Ada banyak penderitaan, kesedihan yang membuat air mata kita. Tetapi Bapak Ibu, seperti orang sejaman dengan Yohanes dalam khotbah ini, mereka bertekun, mereka pegang teguh konsisten. Mari kita pegang teguh dan konsisten. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita pegang keselamatan dari Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu, amin. Yang kedua, yakini pemeliharaan Tuhan dalam alam semesta, khususnya dalam diri kita, atas berbagai-bagai terpaan yang datang, berbagai-bagai pengrusak yang berusaha merusak hidup alam semesta dan hidup kita. Itu yang kedua. Dalam khotbah ini disebutkan Yohanes melihat ada 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Ada 2 yang perlu kita pahami di sini. Pertama, keempat penjuru bumi mencerminkan dan menunjuk kepada keempat arah mata angin yang dikenal pada waktu itu hanya 4 mata angin. Timur, barat, selatan, utara, itu saja. Kalau sekarang mah kita sudah mengenal berapa mata angin? 8 mata angin. Ya, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, timur, laut. Itu yang sekarang.
Apa yang dilakukan oleh empat malaikat ini? Mereka lah yang menjadi sumber malapetaka disebut di sini. Di semua penjuru mata angin yang empat itu atau seluruh bumi ini. Mereka lah yang dikatakan di sini tadi menahan angin supaya tidak bertiup baik di darat, di laut, baik di pohon-pohonan. Nah, mereka menahan keempat mata angin itu supaya jangan ada angin. Tentu, kalau angin tidak lagi bertiup, akan pasti menyebabkan apa? Malapetaka buat semua. Baik itu manusia, baik makhluk-makhluk hidup dari kecil sampai dengan besar, serta tumbuhan, pohon-pohonan yang ada di darat, di laut, dan di mana-mana. Kedua, kemudian disebutkan lagi pada ayat 2, ayat 3, bahwa ternyata ada seorang malaikat lain muncul dari timur, dari matahari terbit. Ia membawa meterai, Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat-empat malaikat yang menjaga, yang merusakkan bumi dan laut dan alam semesta itu. Suara mereka mengatakan apa? Agar tidak merusak bumi dan laut serta manusia yang sudah dimeteraikan. Sudah dimeterai, saudara. Inilah yang sangat penting juga bagi kita. Semua yang ini sangat penting bagi kita. Bahwa Tuhan menyuruh malaikat lainnya untuk menjaga, memelihara alam semesta, dan khususnya kita manusia serta makhluk-makhluk yang ada di dalam alam semesta ini. Saudara, ini menggambarkan bahwa begitu banyaknya ancaman dan malapetaka terhadap kehidupan semua manusia dan makhluk-makhluk hidup dari kecil sampai dengan besar, serta kepada tumbuhan yang ada di darat dan pohon-pohonan yang disebabkan oleh malaikat alam ini. Ada banyak malapetaka. Ya, mungkin dalam wujud ada angin-angin, sakal, gelombang-gelombang laut, hujan-hujan yang berhari-hari, berbulan-bulan, banjir bandang, kemarau yang berkepanjangan, timbulnya gempa bumi, gempa tektonik, dan sebagainya, Bapak Ibu. Merebaknya ancaman coronavirus disease 19 dan menelan ribuan korban, bahkan ratus ribuan korban terpapar mati di seluruh dunia ini, seluruh muka bumi ini sejak beberapa bulan terakhir ini, membuat lumpuhnya berbagai-bagai bidang kehidupan, baik ekonomi, bisnis, usaha, kehidupan sosial juga terancam, agama juga terancam. Namun khotbah kita ini memberi angin segar bagi kita bahwa Tuhan akan dan sudah menyuruh malaikatnya untuk berseru kepada pembuat malapetaka itu agar menghentikan serangannya, menghentikan terpaannya, paparannya kepada manusia, kepada makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini. Oh, Bapak Ibu, begitu kuatnya, hebatnya penjaminan, perlindungan daripada Tuhan yang dikatakan oleh Wahyu pasal 7 ini. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah mulai tiba di era new normal. Keadaan hidup normal versi baru. Dan sudah mulai lebih longgar. Ya, tetapi dampaknya masih kita alami. Pengangguran masih banyak di semua kota. Provinsi masih sulit mendapatkan, baik itu rezeki, pendukung hidup sehari-hari yang layak, sulit mendapatkan pekerjaan untuk mereka-mereka yang sudah sempat di PHK-kan. Hubungan sosial juga masih terbatas, ya. Oke, dan terus akan semakin normal. Kita yakin akan berangsur-angsur keadaan ini dipulihkan Tuhan dalam hidup kita. Yang pasti Bapak Ibu, hanya oleh kuasa Tuhanlah kita bisa terhindar dari semua sumber-sumber malapetaka yang merusak alam semesta, tumbuhan, merusak segala yang ada di darat, laut, dan di udara, merusak hidup manusia. Hanya oleh Tuhan sendiri kita terlindung dari serangan Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Yang ketiga, yakini pemeliharaan Tuhan secara khusus kepada orang yang hidupnya telah dimeteraikan oleh Allah. Ini, dimeteraikan oleh Allah.
Dalam khotbah ini ada pemeliharaan Allah yang secara khusus dan istimewa buat orang-orang yang hidupnya sudah dimeteraikan oleh Allah disebut. Apa artinya hidup yang dimeteraikan oleh Allah itu? Saudara, meterai, kita tahu semuanya adalah cap, adalah stempel, adalah tanda, bahkan sebagai jati diri. Meterai menunjukkan bahwa barang atau surat yang dimeterai itu sangat-sangat berharga. Sah itu milik seseorang, milik penguasa. Jika dikatakan di sini, Allah memeterai seseorang pada dahinya, itu menunjukkan bahwa orang tersebut sah resmi merupakan milik daripada Allah. Dia hidup di bawah kuasa, pengendalian, jaminan, pemeliharaan Allah. Tidak ada yang bisa mengganggu-gugat hidup orang yang dimeteraikan itu lagi. Kalau di Yeskiel pasal 9 ayat 1-6, kita temukan di sana bagaimana orang-orang yang benar yang ada di Yerusalem itu diberi tanda Tautih pada dahi mereka agar terhindar dari malapetaka apapun malapetaka. Kalau ada tanda Tautih, huruf T, mereka milik Allah, kepunyaan Allah, dijamin sepenuhnya oleh Allah, dan tidak akan ada yang bisa mempaparkan hidup mereka. Saudara, inilah yang memberi sukacita, posni roha, penguatan, semangat bagi kita saat ini, saat sekarang. Kenapa? Bahwa orang yang memiliki meterai Allah akan terbebas dari segala bentuk bencana malapetaka yang datang melalui berbagai-bagai sumber. Kita sangat bersuka cita mendapatkan khotbah Wahyu pasal 7 ini, Bapak Ibu, bahwa ada jaminan yang sangat-sangat kuat daripada Allah kita, bahwa siapa-siapa yang sudah dimeteraikan oleh Allah, milik dia, maka dia ada jaminan. Dia dipelihara, dijagai, diramoti oleh Tuhan. Ya, bukan tidak menghadapi banyak-banyak cobaan, tantangan hidup, bukan tidak menghadapi semuanya itu, tetapi ada campur tangan Tuhan, penguatan daripada Tuhan di dalam hidupnya menghadapi semua tantangan itu. Ada jaminan daripada Allah, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Amin. Apakah kita sudah dimeteraikan Allah? Kita harus tegas mengatakan sudah. Sudah, Bapak Ibu, sudah. Baptisan itulah yang jadi tanda meterai hidup kita di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Paulus mengatakan dalam Efesus pasal 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudara, yakini dirimu bahwa hidup kita ini sudah dimeteraikan, disegel, dicap, dibuat tanda bahwa kita ini adalah milik daripada Allah dalam Yesus Kristus. Dan itu sebabnya malapetaka tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita jika bukan seizin daripada Tuhan. Dambui lomo-lomo ni colma, lomo-lomo ni namasai, na jorbuti na roai, mabain na roa tu kita. Dambui lomo-lomo ni halak, manegai, merusak kita. Sebab kita disegel, dijamin hidupnya oleh Tuhan, diramoti, dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Apakah itu karena coronavirus? Apa itu setan-setan, iblis, roh jahat? Kita terlindungi Bapak Ibu, kita disegel oleh pemeliharaan Tuhan. Kalau bukan seizin Tuhan, mereka tidak akan bisa memaparkan kita. Amin, Bapak Ibu. Kita ini adalah milik Tuhan. Tuhan tidak mau miliknya itu dirusak. Kita ini anak Tuhan. Tuhan tidak mau anaknya itu dirusak. Pos maroha, amang inang hita sudi pos marohata tu debata. Inilah pokok-pokok doa kita. Semoga Tuhan terus melindungi kita dan melindungi alam semesta ini. Dan mari kita juga berperan
untuk memelihara alam semesta ciptaan Tuhan ini sebagai orang-orang yang dimeteraikan oleh Tuhan, bahwa kita itu serupa dan segambar dengan Tuhan, imaginem et similitudinem Dei. Mari kita memenuhi topik Jojo panggilan untuk memelihara alam semesta. Topik minggu kedua sesudah Trinitatis ini, Bapak Ibu. Jojo mangaradoti akanati noppa. Panggilan memelihara ciptaan. Saudara, terupuk epistel pembacaan Pertangyangan minggu kedua sesudah Trinitatis 21 Juni 2020 terambil dari kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 13. Di sana Musa menerima berbagai-bagai aturan dan peraturan yang harus dijalankan, diterapkan oleh orang Israel. Yakni apa? Tanah harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Tanah, ladang, dan kebun dikelola, dimanfaatkan, dan dikumpulkan hasilnya selama 6 tahun lamanya. Tahun yang ketujuh menjadi tahun sabat. Masa perhentian penuh buat semua tanah, kebun, ladang, sawah. Harus melaksanakan tahun Yobel, yakni sesudah menjalani 7 kali 7 tahun, sudah menjalani 49 tahun, maka kita akan menguduskan tahun yang ke-50. Atas dasar Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 13 ini, kita diajar, diingatkan, dan didorong, serta dipanggil oleh Tuhan ikut melaksanakan panggilan atau Jojo mengaraduti akanatinopa, memelihara ciptaan berdasarkan topik minggu ini. Memelihara ciptaan tentu sangat luas artinya, tetapi dapat kita mulai dari dalam diri kita, dari dalam dunia sekitar kita, halaman rumah kita, pekarangan rumah kita, tempat tinggal kita. Mari kita jaga dengan baik agar kita dan dunia sekitar kita tidak tercemar, tidak menjadi sumber bangkitnya bakteri-bakteri, virus-virus kotor dan jahat, dan menjadi gangguan kemudian nanti kepada kesehatan kita. Jangan kita hindarkan hal seperti itu. Ya, dunia sekitar kita, halaman kita, lingkungan kita, hendaknya lah menjadi sukacita buat kita. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan. Khotbah di Pertangyangan minggu kedua sesudah Trinitatis 21 Juni 2020. Terambil dari kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 3 ini, agar semakin banyak orang yang mau melakukan seruan topik minggu ini, panggilan memelihara ciptaan, termotivasi lewat video ini. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain agar saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Pertangyangan di rumah masing-masing buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Oras. Amin. Amin. Menyimak video ini biarlah menjadi berkat buat semua pendengar. Berkati hambamu untuk persiapan khotbah-khotbah berikutnya, dan terpujilah namamu Tuhan hari ini dan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.